Asam karboksilat adalah sejenis senyawa kimia yang memiliki gugus min COOH. Senyawa ini bersifat asam dan ditemukan dalam banyak hal seperti buah-buahan, makanan, dan lemak. Asam karboksilat memiliki banyak aplikasi dalam industri makanan, farmasi, dan kimia. Mereka juga dapat ditemukan dalam banyak senyawa alami seperti asam amino dan hormon. Dalam kehidupan sehari-hari, asam karboksilat dapat ditemukan dalam berbagai produk seperti sabun, deterjen, kosmetik, obat-obatan, dan makanan fermentasi. Asam karboksilat sangat penting dalam berbagai bidang dan memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia, contohnya seperti mengatur pH, mengawetkan makanan, meningkatkan kesehatan kulit, dan mengobati penyakit. Dengan demikian, asam karboksilat memiliki peran sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ada tata nama secara UPEC. Pada sistem UPEC, nama asam diturunkan dari nama alkana dengan akhiran A diganti dengan OAT dan di depannya ditambah kata asam. Secara umum, tata nama asam karboksilat sama sebagaimana aldehida sebab gugus fungsinya sama-sama di ujung rantai. Tata nama secara UPEC yang pertama menentukan rantai induk, yaitu rantai karbon terpanjang. Gugus alkil selain rantai induk berperan sebagai cabang. Yang kedua memberi nomor dimulai dari salah satu ujung rantai induk sehingga gugus OH terikat pada karbon yang mendapat nomor terkecil. Yang ketiga, nama cabang alkil diurutkan berdasarkan abjad. Yang keempat, jika terdapat cabang alkil yang sama dengan jumlah 2 atau lebih, maka nama cabang diberi dengan. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada penamaan trivial dari asam karboksilat. Nama trivial asam karboksilat ini sudah ada sejak terdahulu, yaitu berdasarkan sumber yang sudah dipelajari para ahli kimia organik terdahulu. Nama trivial diambil dari nama asal asam yang berada di alam. Contohnya yang pertama ada HCOOH disebut dengan asam formiat, diambil dari kata semut yang dalam bahasa Yunani merupakan formika. Yang contoh kedua ada CH3COOH disebut dengan asam asetat, diambil dari kata cuka yang dalam bahasa Yunani merupakan asetum. Untuk penamaan trivial ini kurang lebih sama, namun berbeda sesuai jumlah atom karbon rantai induk dan jumlah penulisan cabangnya. Nah, jika atom karbonnya berjumlah 1 disebut dengan asam formiat, jika jumlah atom karbonnya 2 disebut asam asetat, jika jumlah atom karbonnya 3 disebut asam propionat, jika jumlah atom karbonnya 4 disebut asam butirat, dan jika atom karbonnya berjumlah 5 disebut dengan asam valerat, dan seterusnya. Untuk letak lokasi cabangnya, jika terletak pada cabang kedua ditulis dengan alfa, jika terletak pada cabang yang ketiga ditulis dengan beta, jika terletak pada cabang keempat ditulis dengan gamma, dan jika terletak pada cabang kelima disebut dengan theta. Nah, daripada bingung, langsung saja kita masuk ke contohnya. Nah, baiklah, kita masuk ke contoh penamaan trivial dari asam karboksilat. Di sini sudah tertulis contohnya. Langkah pertama yang kita lakukan yaitu kita tentukan dulu gugus fungsinya. Untuk asam karboksilat ini, gugus fungsinya karboksil dan karbonil, yaitu selalu terletak pada ujung. Kita tandain. Kemudian kita hitung jumlah atom karbonnya ada berapa. Di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita lihat apakah ada cabang pada atom karbonnya. Ternyata ada cabang di nomor atom karbon 3, yaitu cabangnya CH3. Nah, untuk cabang nomor 3 ditulis dengan lambang beta. Kita tulis untuk asam karboksilat ini penamaannya didahului dengan kata asam. Asam. Nah, kita tulis dulu letak cabangnya yaitu nomor 3 ditandai dengan beta. Cabangnya itu CH3 disebut dengan metil.
Selanjutnya yaitu jumlah atom karbon C-nya 1, 2, 3, 4, ada 4. Dalam penamaan trivial asam karboksilat, jumlah atom karbon 4 disebut dengan butirat. Jadi untuk penamaan ini asam beta metil butirat. Nah, selanjutnya contoh kedua dari penamaan trivial asam karboksilat. Nah, di sini sudah terlihat ada contohnya. Lalu kita tentukan letak gugus fungsinya, yaitu selalu berada di ujung. Ini gugus fungsinya. Kemudian kita hitung jumlah atom karbonnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Lalu kita lihat apakah ada cabang atau tidak. Nah, ternyata pada rantai atom karbon yang nomor 2 dan nomor 4 ada cabang. Untuk nomor 2 ini ada CH3 disebut dengan metil. Untuk cabang yang keempat ada C2H5 disebut dengan etil. Kita urutkan berdasarkan nomor abjadnya, yaitu etil terlebih dahulu karena E. Kemudian kita buat untuk nama asam karboksilat ini didahulukan dengan kata asam. Kemudian kita lihat cabangnya. Yang didahulukan merupakan C2H5 etil terletak pada cabang keempat. Letak cabang keempat ditulis dengan lambang gamma. Kita buat etil. Nah, selanjutnya kita lihat cabang yang kedua itu ada pada nomor atom karbon 2, yaitu CH3. Letak cabang nomor 2 ditandai dengan alfa, yaitu CH3 disebut dengan metil. Nah, setelah itu kita hitung jumlah atom karbonnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Pada penamaan trivial asam karboksilat, jumlah atom karbon 5 disebut dengan valerat. Nah, jadi untuk contoh ini disebut dengan asam gamma etil alfa metil valerat. Oke, selanjutnya adalah sifat fisik dari asam karboksilat. Nah, yang pertama, asam karboksilat memiliki bau menyengat, terutama yang rantai karbonnya pendek. Contohnya yaitu asam formiat dari semut. Jika teman-teman pernah digigit oleh semut dan teman-teman mencium aroma yang menyengat dari semut tersebut, nah itulah bau dari si asam formiat tersebut. Dan juga contoh lainnya yaitu asam cuka, yaitu atau nama lainnya itu asam asetat. Untuk bentuknya sendiri, asam karboksilat bisa berupa cair atau berupa padat, tergantung panjang rantai karbonnya. Nah, kalau rantai karbonnya pendek, biasanya itu berwujud cair. Kalau rantai karbonnya panjang, bisa menjadi seperti lilin. Kemudian, asam karboksilat memiliki titik didih yang tinggi. Nah, kenapa? Karena molekul-molekulnya saling tarik-menarik lewat ikatan hidrogen, terutama antara gugus COOH. Nah, ikatan hidrogen ini, dia itu seperti lem antar molekul, jadi butuh energi besar untuk memisahkan saat mendidih. Makanya, jika dibandingkan dengan alkohol atau ester dengan jumlah karbon yang sama, asam karboksilat lebih sulit untuk mendidih. Oke, yang ketiga adalah soal kelarutan dalam air. Nah, asam karboksilat larut dalam air, terutama kalau rantai karbonnya pendek. Kenapa? Karena gugus min COOH itu bersifat polar dan bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air. Tapi nih, semakin panjang rantai karbonnya, kalau kelarutannya menurun, semakin panjang rantai karbonnya, kelarutannya menurun. Karena rantai panjang itu bersifat nonpolar dan tidak cocok dengan air. Contohnya seperti asam asetat larut dalam air, asam stearat panjang tidak larut dalam air. Kemudian ada asam karboksilat bersifat polar. Nah, kenapa kira-kira? Karena ada gugus karboksil atau COOH di dalam strukturnya. Gugus ini atau gugus si COOH tadi ini, dia itu mengandung oksigen yang menarik elektron, sehingga menghasilkan kutub negatif dan kutub positif. Nah, sifat polar ini menjelaskan kenapa mereka bisa larut dalam air dan bisa membentuk ikatan hidrogen. Dan yang terakhir, asam lemah dalam air. Nah, meskipun namanya asam lemah, tapi asam karboksilat adalah asam lemah dalam air. Maksudnya, ketika dilarutkan dalam air, hanya sebagian kecil yang berubah menjadi ion H+ dan anion COO. Hal ini penting untuk reaksi-reaksi kimia karena bersifat lemah dan membuat asam karboksilat ini tidak terlalu reaktif dibandingkan asam kuat seperti HCl.
Nah, asam karboksilat memiliki sifat kimia yang khas. Secara umum, sifat kereaktifannya itu tergantung kepada asam yang dimilikinya. Yang kita ketahui, ia termasuk golongan asam lemah. Nah, jadi otomatis sifat kereaktifannya itu bersifat lemah, tidak sekuat HCl, tetapi ia bisa mengalami reaksi dengan basa dan esterifikasi. Dalam reaksinya dengan basa, atom hidrogen dari gas COH dapat dengan mudah digantikan dengan atom logam seperti natrium dan kalium. Reaksi ini akan membentuk garam dan air. Proses inilah yang menjadi dasar pembentukan dari sabun. Ketika asam lemak bereaksi dengan basa kuat, menghasilkan sabun dan gliserol. Nah, asam karboksilat juga bereaksi dengan alkohol dalam reaksi yang disebut dengan esterifikasi. Reaksi ini menghasilkan ester dan air dengan bantuan asam sulfat sebagai katalis. Dalam proses ini, atom H dari gugus COH digantikan dengan gugus alkil dan alkohol. Hasilnya adalah ester yang umumnya memiliki bau yang harum, sehingga digunakan sebagai parfum. Nah, dari kepolarannya itu, ester dari asam karboksilat suku rendah itu mempunyai sedikit kepolaran, namun suku yang lebih tinggi hampir nonpolar. Selanjutnya yaitu ada pengaplikasian asam karboksilat, yang dimana pengaplikasiannya terdiri dari 4 macam. Yang pertama yaitu ada asam cuka, asam sitrat, asam benzoat, dan asam lemak. Yang dimana asam cuka merupakan rumus kimia dari CH3COOH. Biasa kita temukan pada penjual bakso ataupun mie ayam. Jadi asam cuka ini berfungsi sebagai penambah rasa. Kemudian ada asam sitrat. Asam sitrat ini sebagai pengasaman makanan ataupun minuman seperti Fanta, Coca-Cola, Sprite, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ada asam benzoat, yang dimana asam benzoat ini berfungsi sebagai pengawet makanan dan fermentasi juga. Contohnya tuh pengawet makanan seperti sarden. Jadi kalau untuk fermentasi biasa kita temui pada susu, yogurt, dan Yakult. Yakult merupakan bantuan dari bakteri Escherichia coli. Selanjutnya yaitu ada asam lemak, yang dimana asam lemak ini berfungsi sebagai pembuatan kosmetik dan sabun.